Tolong, jangan sakiti saya. Saya tidak bersalah, dialah yang mengambil hak rakyat. Ucap seorang kakek tua dengan nada lemah. Di sudut goa, seorang kakek tua bertubuh kurus duduk meringkuk. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya memeluk erat sebuah kotak kayu tua, seolah benda itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan saat melihat seragam loreng yang berdiri di hadapannya. 9 tahun lamanya di dalam goa sendirian, tanpa ada yang tahu keberadaannya. Namun, yang membuat para prajurit itu terdiam bukan hanya lamanya ia tinggal di sana, melainkan kalimat berikutnya. Dialah tikus itu dan bukan saya, kotak kayu inilah bukti dari kejahatannya. Siapa yang ia maksud? Mengapa seorang kakek rela hidup dalam gelap selama 9 tahun? Dan apa sebenarnya isi kotak kayu yang dijaganya mati-matian? Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke ceritanya, dari mana saja kalian menonton, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki. Dan jangan lupa subscribe dan like. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kabut tipis menggantung rendah di antara batang-batang pohon tinggi yang menjulang seperti tiang penyangga langit. Sersan Arga menghentikan langkahnya, memberi isyarat tangan agar 2 anggotanya berhenti. Suara burung yang tadi terdengar mendadak lenyap, menyisakan hanya desir angin yang menggesek dedaunan basah. "Komandan, ada yang aneh," bisik Pratu Dimas pelan. Arga mengangguk. Insting militernya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Jalur patroli ini jarang dilalui manusia. Namun, beberapa meter di depan, tanah terlihat seperti baru saja terinjak. Bukan jejak binatang, jejak itu terlalu dalam dan berulang. Mereka bergerak perlahan mengikuti arah jejak tersebut hingga tiba di depan gugusan batu besar yang tertutup akar dan lumut. Di baliknya, terlihat celah gelap, sebuah mulut goa yang hampir tersembunyi sempurna oleh alam. "Siapa yang tinggal di tempat seperti ini?" gumam Reno. Arga menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke dalam. Udara dingin mengalir keluar dari dalam goa, membawa aroma lembab dan tanah tua. Tanpa banyak kata, ia memberi aba-aba masuk. Langkah sepatu mereka bergema pelan di dinding batu. Cahaya senter menari di permukaan kasar goa, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak hidup. Semakin ke dalam, semakin terasa bahwa tempat ini bukan sekadar goa kosong. Ada bekas api unggun lama, ada kain lusuh terlipat di sudut, dan ada sesuatu yang membuat Arga berhenti mendadak. Di sudut terdalam goa, seorang pria tua duduk meringkuk. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, rambutnya memutih tak terurus. Kedua tangannya memeluk erat sebuah kotak kayu tua yang tampak sudah usang dimakan waktu. Sorot senter mengenai wajahnya, matanya membelalak. "Jangan dekati saya," suaranya parau, bergetar. "Tolong, jangan ambil ini." Dimas refleks menurunkan senjatanya sedikit. "Pak, tenang, kami cuma patroli." Namun kakek itu justru semakin mundur hingga punggungnya menempel pada dinding batu. Tangannya memeluk kotak kayu itu lebih erat, seakan benda itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Arga memperhatikan detail kecil yang mengganggunya. Kakek itu bukan sekadar takut. Ia ketakutan seperti seseorang yang telah lama diburu. "Kami tidak akan menyakiti Bapak," ujar Arga perlahan, melepas helmnya agar wajahnya terlihat jelas. "Siapa nama Bapak?" Kakek itu menatap seragam loreng mereka dengan napas tersengal. Kalian anak buah dia, ya?" bisiknya. "Dia akhirnya menemukan saya." Arga saling pandang dengan kedua anak buahnya. "Dia siapa, Pak?" Tak ada jawaban, hanya keheningan panjang yang berat. Di luar goa, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan rahasia. Arga merasakan firasat yang sulit dijelaskan, bahwa pertemuan ini bukan kebetulan, bahwa kakek tua dan kotak kayu yang dipeluknya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cerita pelarian.
Dan di kedalaman goa yang gelap itu, Arga belum tahu bahwa langkah kecilnya hari ini akan menyeretnya pada rahasia yang bisa mengguncang segalanya. Goa itu terasa semakin sempit oleh ketegangan. Sersan Arga berjongkok perlahan, menjaga jarak agar tidak terlihat mengancam. Ia menaruh senter di tanah, mengarahkannya ke dinding batu, agar cahaya tidak langsung menyilaukan wajah kakek itu. "Pak, lihat saya," ucap Arga lembut. "Kami bukan siapa-siapa bagi orang yang Bapak maksud. Kami hanya sedang patroli." Namun, pria tua itu tetap gemetar. Tangannya yang kurus memeluk kotak kayu itu begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Nafasnya tersengal, seperti seseorang yang telah berlari jauh meski tubuhnya tak bergerak. "Seragam kalian," bisiknya lirih. "Seragam itu sama seperti mereka." Pratu Dimas menelan ludah. Ia sadar, loreng yang mereka kenakan kini menjadi sumber ketakutan. Arga melepas rompi taktisnya dan menaruhnya di tanah. Ia membuka sarung tangan dan memperlihatkan telapak tangannya. "Nama saya Arga," katanya tenang. "Kalau kami ingin menyakiti Bapak, kami tidak akan berbicara seperti ini." Keheningan menggantung beberapa detik. Hanya suara tetesan air dari langit-langit goa yang terdengar berulang-ulang. "Sudah berapa lama Bapak di sini?" tanya Arga hati-hati. Pria tua itu menatap kosong ke lantai batu. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya menjawab, hampir tak terdengar. 9 tahun, kata itu menggema di dalam goa. Reno terbelalak. 9 tahun? Di sini? Kakek itu mengangguk pelan. "Lebih aman daripada di luar. Lebih aman daripada mereka menemukanku." Arga merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. 9 tahun bukan waktu yang singkat. Itu bukan sekadar bersembunyi. Itu pelarian panjang yang penuh ketakutan. "Kami perlu tahu siapa yang Bapak maksud," ujar Arga perlahan. "Siapa dia?" Kakek itu menutup mata sejenak, seakan mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Seorang jenderal," suaranya serak. "Semua orang menghormatinya. Semua orang percaya dia pahlawan." Dimas dan Reno saling pandang. "Tapi bagi saya," lanjutnya dengan suara pecah, "dia adalah orang yang menghancurkan segalanya." Suasana mendadak terasa berat. Arga menatap kotak kayu di pelukan pria tua itu. Kotak itu tampak biasa saja, kayu tua dengan sudut-sudut aus. Namun cara kakek itu memeluknya menunjukkan bahwa benda itu lebih dari sekadar kayu kosong. "Apa yang ada di dalam kotak itu, Pak?" tanya Arga pelan. Refleks, pria tua itu menarik kotak itu lebih dekat ke dadanya. "Ini satu-satunya alasan saya masih hidup," jawabnya lirih. Kalimat itu membuat Arga semakin yakin. Ada rahasia besar di dalamnya. Tiba-tiba, dari luar goa terdengar suara ranting patah. Semua kepala menoleh bersamaan. Dimas langsung berdiri, waspada. "Komandan, kita tidak sendirian." Detak jantung Arga meningkat. Apakah hanya binatang liar? Ataukah seseorang memang mengikuti mereka? Kakek itu kembali gemetar hebat. "Mereka datang. Saya tahu mereka akan datang." Arga berdiri perlahan, matanya tajam menatap ke arah pintu goa. "Tidak ada yang akan menyentuh Bapak," katanya tegas, kali ini dengan nada seorang prajurit. Di luar, bayangan samar bergerak di balik pepohonan. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari mungkin memang ada seseorang yang tidak ingin kakek tua ini ditemukan hidup-hidup. Suara ranting patah itu tidak terdengar lagi. Hening, terlalu hening. Prajurit 2 Dimas bergerak cepat ke mulut goa, mengintip dari balik batu besar dengan senjata siaga. Reno mengambil posisi di sisi lain, menjaga sudut yang tak terlihat. Sersan Arga berdiri tegak di tengah. Tubuhnya menjadi perisai alami bagi kakek tua yang kini gemetar semakin hebat. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. "Tidak ada pergerakan, Komandan," bisik Dimas akhirnya. "Mungkin hanya kijang atau babi hutan." Arga tidak langsung menjawab. Nalurinya masih bergetar. Hutan itu terlalu sunyi. Binatang biasanya tidak membuat suara lalu menghilang tanpa jejak. Namun,
Ia memilih kembali fokus pada pria tua di hadapannya. "Pak," katanya lembut, "kembali berjongkok agar sejajar. Kami tidak akan meninggalkan Bapak di sini, tapi kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kakek itu menatap Arga lama. Ada konflik dalam sorot matanya, antara rasa takut dan keinginan untuk percaya. "Apa jaminannya?" Suaranya lirih. Arga terdiam sejenak, lalu ia menjawab jujur tanpa nada formal militer. "Tidak ada jaminan apapun di dunia ini, Pak. Tapi saya bisa berjanji sebagai prajurit, saya tidak akan menyerahkan orang tak bersalah kepada siapapun." Kalimat itu menggantung di udara. Pria tua itu menghela napas panjang, seolah 9 tahun beban hidup bertumpu di dada rapuhnya. "Nama saya Wiryo," katanya akhirnya. "Dulu saya bekerja di bagian logistik militer." Arga mengangguk pelan, memberi ruang untuk melanjutkan. "Saya melihat hal-hal yang tidak seharusnya saya lihat," lanjut Pak Wiryo. "Dana bantuan untuk warga konflik tidak pernah sampai. Barang medis dijual kembali. Dan ketika saya mulai bertanya, saya dipanggil oleh atasan saya." "Jenderal itu?" tanya Reno pelan. Pak Wiryo mengangguk, tangannya mencengkeram kotak kayu itu lebih erat. "Dia tersenyum pada saya," kenangnya dengan suara bergetar. Dia bilang, "Kadang demi kehormatan institusi, kita harus mengorbankan sedikit kebenaran." Arga merasakan rahangnya menegang. "Saya tidak mau ikut menutupinya," lanjut Pak Wiryo. "Saya mengumpulkan salinan dokumen, rekaman pembicaraan, foto distribusi palsu. Semua saya simpan di dalam kotak ini." Ia menatap kotak kayu itu, seakan melihat kembali masa lalu. "Tapi sebelum saya melapor, rekan saya yang tahu tentang ini menghilang. Sejak saat itu saya sadar, saya berikutnya." Goa terasa semakin dingin. "Jadi Bapak melarikan diri?" tanya Dimas. "Saya tidak punya pilihan," jawab Pak Wiryo. "Malam itu ada orang datang ke rumah. Saya lari sebelum mereka menemukan saya. Sejak itu, saya bersembunyi." 9 tahun, gumam Reno tak percaya. Pak Wiryo tersenyum pahit. "Saya pikir selama saya hidup dan kotak ini masih ada, suatu hari kebenaran akan keluar." Ia menatap Arga lurus-lurus. "Tapi kalau kalian memang anak buahnya, mungkin hari ini adalah akhir saya." Arga berdiri perlahan. "Saya tidak pernah bekerja untuk orang yang mengkhianati rakyat," katanya tegas. "Dan kalau apa yang Bapak katakan benar, maka kita tidak sedang menghadapi sekadar kesalahan. Ini kejahatan." Untuk pertama kalinya, ada percikan harapan kecil di mata Pak Wiryo. Namun di luar goa, angin kembali berdesir. Dan jauh di antara pepohonan, sepasang mata sedang memperhatikan. Sore mulai turun ketika cahaya di mulut goa berubah keemasan. Udara semakin dingin, dan kabut tipis kembali merayap di antara pepohonan. Sersan Arga memutuskan mereka tidak bisa berlama-lama di tempat itu. "Kita harus keluar sebelum gelap," ujarnya pelan pada Dimas dan Reno. "Tapi kita tidak bisa meninggalkan Pak Wiryo di sini." Pak Wiryo langsung menegang. "Tidak, tidak. Saya tidak bisa keluar. Di luar mereka bisa melihat saya." Arga menatapnya dengan sabar. "Pak, justru di sini Bapak lebih mudah ditemukan. Kalau benar ada yang mengikuti jejak kita, goa ini tidak lagi aman." Kalimat itu membuat Pak Wiryo terdiam. Ia memandang ke arah mulut goa, seakan dunia luar adalah jurang yang siap menelannya kembali. 9 tahun saya bertahan di sini," katanya lirih. "Saya tahu kapan harus menyalakan api, supaya asapnya tidak terlihat. Saya tahu musim hujan membawa air bersih. Saya tahu kapan pemburu masuk hutan, dan kapan harus bersembunyi lebih dalam." Dimas tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. "Bapak hidup sendirian selama itu." Pak Wiryo mengangguk. "Awalnya saya pikir hanya beberapa minggu, lalu bulan berganti tahun. Saya tidak berani mendekat ke desa. Saya tidak percaya siapapun." Ia menatap seragam loreng yang dikenakan mereka. Sampai hari ini, Arga merasakan beban itu. Bukan hanya beban fisik seorang pria tua yang kurus dan lemah, tapi beban mental 9 tahun hidup dalam ketakutan.
9 tahun tidur dengan satu telinga terbuka. 9 tahun memeluk kotak kayu seperti perisai terakhir. "Apa Bapak tidak pernah ingin menyerah?" tanya Reno pelan. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Setiap malam, tapi setiap kali saya hampir menyerah, saya ingat wajah-wajah orang yang seharusnya menerima bantuan itu. Anak-anak yang sakit, keluarga yang kehilangan rumah. Kalau saya diam, berarti saya ikut bersalah." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Arga berdiri dan mengulurkan tangan. "Pak Wiryo, saya tidak bisa menjanjikan perjalanan ini mudah. Tapi saya bisa menjamin, mulai sekarang Bapak tidak sendirian." Tangan kurus itu gemetar sebelum akhirnya menyambut uluran tangan Arga. Sentuhan itu seperti perjanjian tak tertulis. Namun saat mereka bersiap keluar, Dimas tiba-tiba memberi isyarat tangan. Ia berjongkok di dekat tanah goa, menyorotkan senter ke permukaan lembab. "Komandan, ini bukan jejak kita." Arga mendekat. Di tanah terlihat bekas sepatu lain, lebih besar dengan pola sol berbeda. Jejak itu masih baru. Tanahnya belum sepenuhnya mengering. Reno langsung mengangkat senjata. Artinya seseorang memang datang ke sini. Pak Wiryo memucat. Napasnya kembali memburu. Saya bilang, mereka tidak akan berhenti. Arga menatap jejak itu dengan rahang mengeras. Ini bukan lagi dugaan. Seseorang tahu tentang goa ini. Seseorang mungkin telah mengikuti mereka sejak awal. "Baik," kata Arga tegas. "Kita bergerak sekarang. Formasi perlindungan. Pak Wiryo di tengah." Dimas dan Reno mengangguk. Saat mereka melangkah keluar dari goa, matahari hampir tenggelam sepenuhnya. Bayangan pepohonan memanjang seperti tangan-tangan gelap yang mencoba meraih. Dan jauh di balik batang pohon besar, sesosok siluet berdiri diam, mengamati mereka pergi. Permainan sembunyi-sembunyi yang berlangsung 9 tahun tampaknya baru saja memasuki babak baru. Langkah mereka cepat, namun terukur menembus hutan yang mulai gelap. Dimas berjalan di depan membuka jalur, Reno di belakang memastikan tak ada yang mengikuti. Pak Wiryo berada di tengah, dijaga Arga yang sesekali menoleh ke segala arah. Setiap suara terasa mencurigakan. Setiap bayangan terlihat seperti ancaman. Mereka berhenti sejenak di sebuah cekungan tanah yang cukup tertutup semak lebat. Arga memutuskan untuk memeriksa isi kotak kayu sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh. "Pak Wiryo," ucapnya pelan, "jika benar ada yang memburu Bapak, kami harus tahu apa yang membuat mereka begitu takut." Pak Wiryo menatap kotak itu lama. Tangannya gemetar ketika membuka pengait logam yang sudah berkarat. Bunyi klik kecil terdengar. Tutup kotak terangkat perlahan. Di dalamnya tersusun rapi beberapa map plastik tahan air, sebuah alat perekam suara lama, dan sebuah flash disk kecil yang dibungkus kain. Reno mengernyit. "Bapak menyimpan ini 9 tahun? Saya menggandakan semuanya sebelum lari," jawab Pak Wiryo. "Yang asli mungkin sudah dimusnahkan." Arga mengambil salah satu map. Ia membuka dan membaca cepat isi dokumen. Anggaran distribusi, bantuan logistik untuk wilayah konflik, angka miliaran rupiah. Namun di lembar lampiran ada catatan pengiriman fiktif. Tanda tangan yang dipalsukan, stempel resmi yang dicap pada laporan palsu. Dimas bersiul pelan. "Ini bukan sekadar korupsi kecil." Arga membuka map lain. Di dalamnya terdapat foto-foto. Gudang kosong yang dilaporkan penuh. Truk yang seharusnya mengirim bantuan ternyata berhenti di lokasi berbeda. Bahkan ada foto pertemuan tertutup antara sang jenderal dan seorang pengusaha sipil. Pak Wiryo menunduk. "Saya memotret diam-diam. Saya pikir mungkin suatu hari saya bisa melapor." Arga mengambil alat perekam suara itu. "Apa isinya?" "Tolong, dengarkan." Arga menekan tombol play. Suara statis terdengar, lalu suara berat seorang pria. "Tidak ada yang akan mempertanyakan laporan ini. Publik butuh pahlawan, bukan cerita kotor. Pastikan orang logistik itu diam." Napas Arga terhenti sesaat. Suara itu tenang, tegas, berwibawa. Dan sangat jelas, Reno memandang Arga. "Komandan, itu suara."
Arga mengangguk pelan. Ia mengenal suara itu. Semua prajurit mengenalnya. Suara seorang jenderal yang sering tampil di televisi nasional. Dihormati sebagai simbol integritas. Kalau ini keluar, bisik Dimas, institusi bisa terguncang, lanjut Reno. Pak Wiryo menatap mereka dengan mata penuh harap sekaligus takut. Saya tidak ingin menghancurkan negara, saya hanya ingin kebenaran. Arga menutup kotak perlahan. Ia bisa merasakan berat keputusan yang kini ada di tangannya. Ini bukan lagi sekadar menyelamatkan seorang pria tua. Ini tentang melawan kekuasaan. Dan kekuasaan tidak pernah tinggal diam ketika terancam. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari kejauhan. Semua refleks menunduk. Satu tembakan lagi. Lebih dekat, burung-burung beterbangan dari pepohonan. Reno berbisik tegang. Mereka tahu kita di sini. Arga memasang ekspresi tegas. Kita bergerak sekarang. Tidak ada lagi pilihan. Pak Wiryo memeluk kembali kotak kayu itu. Namun kini, bukan hanya kotak itu yang berbahaya. Rahasia di dalamnya bisa membakar segalanya. Tembakan ketiga memecah udara senja. Kontak pukul 3. Teriak Reno pelan namun tegas. Arga langsung menarik Pak Wiryo merunduk di balik batang pohon besar. Dimas mengambil posisi di depan, mengarahkan senjatanya ke arah suara terakhir terdengar. Hutan yang tadi sunyi kini berubah menjadi arena perburuan. Bukan mereka yang memburu, mereka yang diburu. Jangan balas tembakan dulu, perintah Arga cepat. Kita belum tahu siapa mereka. Sebuah peluru menghantam batang pohon beberapa meter dari posisi mereka. Serpihan kayu beterbangan. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan pemburu liar. Pak Wiryo gemetar hebat. Itu mereka. Saya kenal pola mereka. Mereka tidak akan berhenti. Arga menatap ke arah hutan lebat. Ia mencoba membaca situasi. Tembakan tadi bukan untuk membunuh secara langsung. Lebih seperti memperingatkan atau mengarahkan. Mereka ingin kita bergerak ke arah tertentu. Gumam Arga. Dimas mengangguk. Seperti menggiring. Arga cepat mengambil keputusan. Kita pecah jalur. Reno, bawa Pak Wiryo lewat jalur sungai kecil yang kita lewati tadi. Dimas ikut saya. Kita tarik perhatian mereka. Komandan, protes Reno. Itu perintah. Reno mengangguk tegas. Ia membantu Pak Wiryo berdiri. Percaya pada kami, Pak, katanya singkat. Pak Wiryo menatap Arga dengan mata penuh kecemasan. Jangan biarkan kotak ini jatuh ke tangan mereka. Arga menepuk bahu pria tua itu. Selama saya berdiri, tidak akan. Reno dan Pak Wiryo bergerak cepat ke sisi kiri, menyusuri jalur sempit yang hampir tertutup semak. Arga dan Dimas sengaja membuat suara, berlari ke arah berlawanan. Tak butuh waktu lama, dua sosok berpakaian gelap muncul di antara pepohonan. Wajah mereka tertutup topi dan kain. Gerakan mereka terlatih, bukan tentara resmi, tapi jelas bukan amatir. Berhenti, teriak salah satu dari mereka. Balasan Arga adalah tembakan peringatan ke udara, cukup untuk mengacaukan formasi lawan. Ia dan Dimas berlari zigzag, memanfaatkan kontur tanah dan pepohonan sebagai perlindungan. Peluru kembali melesat. Jarak semakin dekat. Arga merasakan adrenalin memuncak. Ini bukan lagi dugaan atau kecurigaan. Seseorang benar-benar ingin Pak Wiryo dibungkam. Dan itu berarti isi kotak kayu itu memang cukup berbahaya untuk membongkar sesuatu yang besar. Dimas berbisik cepat saat mereka berlindung di balik batu besar. Komandan, mereka profesional, bukan orang bayaran sembarangan. Arga mengangguk. Itu artinya perintahnya datang dari orang yang punya akses. Nama itu tak perlu disebut. Mereka sama-sama tahu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan samar dari arah sungai. Suara Reno. Arga membeku sepersekian detik. Lalu satu tembakan keras menggema, lebih dekat dari sebelumnya. Reno, teriak Dimas. Arga menggertakkan gigi. Situasi memburuk lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia menatap ke arah hutan yang kini hampir gelap sepenuhnya. Permainan ini sudah berubah menjadi pertarungan terbuka. Dan kini
bukan hanya kebenaran yang dipertaruhkan, tapi nyawa. "Reno!" teriak Arga sekali lagi sebelum berlari menembus semak tanpa menunggu balasan. Dimas mengikuti di belakang, napasnya berat namun langkahnya tetap terkontrol. Suara gemericik sungai kecil mulai terdengar di antara dentuman jantung yang memacu cepat. Saat mereka tiba di tepi sungai, pemandangan itu membuat Arga membeku sesaat. Reno berlindung di balik batu besar, wajahnya tegang. Senjatanya terarah ke seberang sungai. Di tanah, tepat di sampingnya, Pak Wiryo terduduk lemas, namun masih memeluk kotak kayu itu erat. "Komandan!" Reno berseru lega. "Mereka coba potong jalur." Dua pria berpakaian gelap terlihat di seberang sungai, berusaha menyebar posisi. Salah satu dari mereka membawa senjata laras panjang dengan peredam suara. "Tujuan mereka bukan kita," kata Arga cepat. "Mereka mau Pak Wiryo." Seolah membenarkan ucapan itu, salah satu pria bersenjata berteriak lantang. "Serahkan pria tua itu. Kalian tidak tahu urusan apa yang kalian campuri." Arga melangkah sedikit ke depan, tetap berlindung. "Kalau memang resmi, tunjukkan identitas kalian." Tidak ada jawaban. Yang ada hanya satu tembakan lagi, kali ini menghantam batu di dekat kaki Arga. Jawaban sudah jelas. Dimas membalas dengan tembakan terarah ke pohon di dekat salah satu penyerang, memaksa mereka berlindung. "Kita tidak bisa bertahan lama di sini," Reno berteriak. Air sungai hanya setinggi lutut, namun arusnya cukup deras karena hujan semalam. Hutan di seberang lebih rapat dan bisa menjadi perlindungan atau jebakan. Arga membuat keputusan cepat. "Kita seberangi sekarang, tutup pergerakan satu sama lain." Reno membantu Pak Wiryo berdiri. Tubuh pria tua itu gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga kelelahan. Saya tidak mau kalian mati karena saya," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Arga menatapnya tegas. "Bapak bukan beban. Bapak adalah alasan kita ada di sini." Mereka bergerak. Dimas dan Arga memberikan tembakan perlindungan singkat, cukup untuk membuat dua pria di seberang merunduk. Reno membawa Pak Wiryo masuk ke sungai. Air memercik tinggi saat mereka melangkah cepat menyeberang. Peluru kembali melesat, memecah permukaan air. Namun dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mereka berhasil mencapai sisi lain. Hutan di seberang jauh lebih gelap. Kanopi pohonnya tebal, hampir tak memberi ruang bagi cahaya matahari terakhir. Arga segera menyusun formasi defensif kembali. "Kita tidak bisa terus lari. Mereka tahu medan." Dimas mengangguk, seperti sudah memetakan area ini. Itu membuat Arga berpikir keras. Jika mereka tahu jalur sungai, jalur goa, bahkan arah pergerakan mereka, maka informasi ini bukan kebetulan. Ada kemungkinan kebocoran, entah dari laporan patroli atau dari markas sendiri. Reno memandang Arga dengan sorot yang sama seriusnya. "Komandan, ini bukan sekadar operasi pembungkaman. Ini terorganisir." Pak Wiryo menatap hutan yang semakin gelap di belakang mereka. Dia selalu punya cara untuk membuat orang diam. Arga menarik napas dalam. Ia sadar satu hal penting. Jika mereka terus bertahan di hutan, mereka akan kalah dalam permainan medan. Mereka harus keluar. Mereka harus membawa bukti itu ke tempat yang lebih aman dan lebih tinggi. "Dengar," kata Arga tegas. "Mulai sekarang ini bukan hanya soal melindungi Pak Wiryo. Ini soal membawa kebenaran keluar dari hutan ini." Di kejauhan, suara langkah kembali terdengar. Mereka belum selesai. Mereka baru saja memasuki wilayah perburuan yang sebenarnya. Malam akhirnya turun sepenuhnya saat mereka berhasil keluar dari hutan melalui jalur timur yang jarang digunakan. Dengan kondisi darurat, Arga memutuskan untuk tidak langsung kembali ke jalur utama patroli, melainkan menuju pos kecil perbatasan sektor. Tempat yang relatif tersembunyi dan hanya digunakan saat kondisi khusus. Pak Wiryo nyaris tak sanggup berjalan. Reno menopangnya sepanjang sisa perjalanan. Kotak kayu itu masih dipeluknya erat,
bahkan ketika tubuhnya gemetar kelelahan. Begitu tiba di pos, Arga segera mengunci pintu dan memerintahkan Dimas berjaga di luar. "Kita aman sementara," kata Reno pelan. Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap peta sektor di dinding. Jika dua pria bersenjata tadi tahu jalur sungai dan goa, berarti informasi tentang patroli mereka bocor. Dan itu hanya mungkin terjadi dari dalam. "Komandan," ujar Dimas dari luar pintu. "Radio kita sempat kehilangan sinyal tadi siang. Laporan patroli otomatis terkirim sebelum kita masuk hutan." Arga memejamkan mata sejenak. Itu berarti koordinat mereka tercatat. Dan jika seseorang dengan akses cukup tinggi ingin memantau pergerakan mereka, bukan hal sulit untuk mengetahui lokasi terakhir patroli. Pak Wiryo duduk di kursi kayu tua. Napasnya mulai stabil. "Saya sudah bilang, dia selalu satu langkah di depan." Arga mendekat dan duduk berhadapan dengannya. "Pak, saya perlu tahu satu hal. Apakah jenderal itu tahu Bapak menyimpan salinan bukti?" Pak Wiryo ragu sejenak. "Saya tidak pernah mengatakannya langsung. Tapi sebelum saya melarikan diri, dia sempat berkata, 'Pastikan tidak ada sisa.'" Keheningan menyergap ruangan kecil itu. Reno berbicara pelan, "Kalau begitu, mereka bukan hanya ingin menangkap. Mereka ingin memastikan tidak ada bukti yang tersisa." Arga berdiri dan berjalan menuju meja komunikasi. Ia tahu langkah berikutnya berbahaya. Namun mereka tak bisa terus bersembunyi. Ia mengambil keputusan. "Kita kembali ke markas pusat besok pagi. Saya akan melaporkan ini langsung." Dimas yang baru masuk langsung mengangkat kepala. "Komandan, dengan hormat, kalau memang ada kebocoran, markas mungkin bukan tempat aman." Itulah dilema terbesar. Melaporkan berarti membuka jalur resmi. Tapi jika orang yang ingin mereka laporkan justru punya kuasa lebih tinggi. Pak Wiryo memandang Arga dengan mata lelah namun tegas. "Kalau kamu ragu, saya bisa kembali ke hutan." Arga langsung menggeleng. "Tidak, Bapak tidak akan kembali ke sana." Ia berjalan kembali ke meja dan membuka kembali kotak kayu itu. Flash disk kecil di dalamnya menarik perhatiannya. "Apa isi yang ini?" tanya Arga. Pak Wiryo menjawab pelan. "Rekaman cadangan dan daftar transaksi yang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Itu yang paling berbahaya." Arga menggenggam flash disk itu. Jika data di dalamnya asli, maka ini bukan hanya skandal logistik. Ini bisa menjatuhkan seseorang dengan bintang di pundaknya. Tiba-tiba, radio komunikasi di sudut ruangan menyala sendiri. "Pos Sektor Timur, segera laporkan status patroli. Ulangi, segera laporkan status patroli." Suara itu formal, tenang, namun Arga mengenali nadanya. Itu suara ajudan pribadi sang jenderal. Tak ada alasan mengapa ajudan seorang jenderal tinggi menghubungi pos kecil seperti ini secara langsung. Semua mata saling berpandangan. Kini jelas, mereka sedang diawasi, dan markas mungkin bukan lagi tempat perlindungan. Suara dari radio itu masih bergaung di ruangan kecil pos sektor. Pos Sektor Timur, segera laporkan status patroli. Arga menatap perangkat itu tanpa bergerak. Jika ia menjawab sesuai prosedur, lokasi mereka akan terlacak lebih presisi. Jika ia diam, kecurigaan akan semakin besar. Reno berbisik, "Komandan, mereka sedang memastikan posisi kita." Dimas menambahkan, "Ini bukan prosedur biasa. Ajudan jenderal tidak pernah menghubungi langsung pos kecil seperti ini." Pak Wiryo memeluk kotaknya lebih erat. Dia tahu, dia pasti tahu. Arga akhirnya meraih radio itu, namun bukan untuk memberikan laporan lengkap. Pos Sektor Timur dalam kondisi aman, patroli rutin selesai, akan kembali ke markas sesuai jadwal. Jawabnya singkat, tanpa menyebut detail tambahan. Beberapa detik hening, lalu suara itu kembali, lebih pelan namun tajam. "Diterima, pastikan kembali melalui jalur utama." Jalur utama. Itu berarti mereka diarahkan ke rute paling terbuka, tempat yang mudah dipantau. Arga mematikan radio.
Kita tidak akan lewat jalur utama, katanya tegas. Reno mengangguk. Kalau kita kembali ke markas pusat, kita masuk ke sarang mereka. Arga berpikir cepat. Mereka membutuhkan pihak yang punya kewenangan lebih tinggi dari sang jenderal, atau setidaknya independen. Tiba-tiba, Arga teringat satu nama. Kolonel Bima, seorang perwira senior yang dikenal bersih dan tegas. Ia pernah menjadi instruktur Arga bertahun-tahun lalu. Tidak berada langsung di bawah struktur komando jenderal tersebut. Kita tidak ke markas pusat, ujar Arga. Kita ke markas investigasi wilayah barat. Kolonel Bima bertugas di sana. Dimas terdiam sesaat. Kalau beliau menolak? Kalau beliau menolak, jawab Arga pelan. Berarti kita benar-benar sendirian. Pak Wiryo memandang Arga dengan sorot campuran takut dan harap. Kamu benar-benar akan melakukan ini? Arga menatap balik tanpa ragu. Saya tidak dilatih untuk melindungi kebohongan. Malam itu, mereka tidak tidur. Reno berjaga di luar. Dimas memeriksa kembali senjata dan jalur alternatif. Arga duduk di meja kecil, menatap dokumen dan flash disk di hadapannya. Ia membuka laptop lapangan dan memasukkan flash disk itu. Butuh beberapa detik sebelum folder terbuka. Daftar transaksi muncul di layar. Angka-angka fantastis. Transfer dana ke rekening perusahaan cangkang. Tanda tangan digital yang cocok dengan otorisasi sang jenderal. Bahkan ada jadwal pertemuan rahasia yang disertai kode internal. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Bukan hanya penggelapan bantuan, ini jaringan sistematis. Arga menutup laptop perlahan. Ia sadar satu hal penting. Setelah data ini dibuka, tidak ada jalan mundur. Ia bukan lagi sekadar prajurit patroli. Ia kini membawa bom waktu politik dan militer. Dan ketika bom itu meledak, gelombangnya akan mengguncang banyak pihak. Di luar, angin malam berdesir pelan. Reno masuk dengan wajah serius. Komandan, ada kendaraan lewat di jalur utama. Berhenti sekitar 1 kilometer dari sini. Arga berdiri. Mereka menunggu kita bergerak. Ia menatap Pak Wiryo. Besok pagi sebelum fajar, kita berangkat jalur barat tanpa komunikasi radio. Pak Wiryo mengangguk pelan. Kalau saya tertangkap, jangan berhenti. Arga menepuk bahunya. Kita tidak akan terpisah. Namun jauh di dalam dirinya, Arga tahu, mulai esok hari, mereka akan melawan bukan hanya orang bersenjata, tapi sistem yang telah lama dibangun untuk melindungi satu nama besar. Dan sistem itu tidak akan runtuh tanpa perlawanan. Mereka berangkat sebelum fajar menyentuh langit. Kabut pagi menjadi sekutu, menyamarkan pergerakan mereka saat kendaraan taktis kecil melaju melalui jalur barat yang jarang digunakan. Tidak ada komunikasi radio, tidak ada laporan posisi, hanya keheningan dan kewaspadaan. Pak Wiryo duduk di kursi belakang. Kotak kayu tetap berada di pangkuannya. Matanya sembab, bukan karena lelah semata, tapi karena ia tahu. Hari ini mungkin menjadi penentuan hidupnya. Arga memegang kemudi dengan fokus penuh. Dimas di sampingnya memantau jalur melalui teropong kecil. Kendaraan di jalur utama masih diam di posisi semalam, bisik Dimas. Seperti menunggu. Biarkan mereka menunggu, jawab Arga singkat. Setelah hampir 3 jam perjalanan memutar, akhirnya bangunan kompleks militer wilayah barat terlihat di kejauhan. Tidak sebesar markas pusat, tapi cukup strategis dan memiliki unit investigasi internal. Disinilah Kolonel Bima bertugas. Begitu tiba di gerbang, penjaga menghentikan kendaraan mereka. Keperluan? Tanya petugas jaga. Sersan Arga, permintaan pertemuan darurat dengan Kolonel Bima, bersifat rahasia. Penjaga itu memeriksa daftar, lalu memandang Pak Wiryo di kursi belakang. Siapa pria itu? Saksi, jawab Arga tegas. Beberapa menit yang terasa lama berlalu sebelum akhirnya mereka diizinkan masuk. Kolonel Bima menerima mereka di ruangannya yang sederhana namun rapi. Pria itu masih terlihat tegas seperti dulu, tatapannya tajam namun tenang. Arga, katanya pelan, kamu datang tanpa pemberitahuan dan membawa saksi. Arga
memberi hormat singkat. Izin melaporkan, Kolonel. Ini menyangkut dugaan pelanggaran berat oleh pejabat tinggi. Bima menyilangkan tangan. Pejabat tinggi siapa? Arga tidak langsung menjawab. Ia membuka kotak kayu itu di atas meja. Map-map plastik, alat perekam, dan flash disk ditata rapi. Semua bukti ada di sini, Kolonel. Ruangan itu terasa semakin hening. Bima mengambil salah satu dokumen, membacanya dengan wajah yang perlahan berubah serius. Ia kemudian memutar rekaman suara. Suara sang jenderal terdengar jelas di ruangan itu. Untuk beberapa detik, tak ada yang berbicara. Bima mematikan rekaman. "Kamu sadar siapa yang kamu tuduh?" Tanyanya pelan, namun berat. "Saya sadar," jawab Arga tanpa ragu. "Dan kamu sadar konsekuensinya. Ini bisa menghancurkan banyak pihak." Arga menatap lurus. "Dengan hormat, Kolonel, kalau kita diam, berarti kita membiarkan rakyat yang dihancurkan." Pak Wiryo menunduk, suaranya lirih. "Saya hanya ingin kebenaran." Kolonel Bima berdiri dan berjalan ke jendela. Ia memandang keluar cukup lama sebelum akhirnya berbalik. "Jika ini benar," katanya perlahan, "maka ini bukan lagi urusan satu unit. Ini harus masuk ke penyelidikan resmi tingkat tinggi." Reno menahan napas. Namun sebelum Bima melanjutkan, pintu ruangan diketuk. Seorang perwira muda masuk dengan wajah tegang. "Kolonel, ada panggilan langsung dari markas pusat." Mendesak. Bima menatap Arga sekilas sebelum menjawab, "Dari siapa?" Perwira itu menelan ludah. "Dari jenderal." Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Arga tahu satu hal pasti. Informasi tentang kedatangan mereka sudah sampai lebih cepat dari yang ia kira. Dan sekarang, pintu kebenaran yang nyaris terbuka itu bisa saja segera ditutup paksa. Ruangan Kolonel Bima terasa membeku. "Angkat," ujar Bima singkat kepada perwira muda itu. Telepon diletakkan di meja. Mode pengeras suara dinyalakan. Suara berat dan tenang terdengar memenuhi ruangan. "Kolonel Bima, saya dengar ada tamu pagi-pagi sekali di markas Anda." Tak perlu diperkenalkan lagi. Semua orang di ruangan itu mengenali suara tersebut. Sang jenderal. Bima menjawab dengan nada profesional. "Benar, Jenderal. Ada laporan yang sedang saya verifikasi." "Laporan seperti apa?" tanya suara itu. Tetap halus, namun penuh tekanan. Arga bisa merasakan permainan psikologisnya. Tidak ada ancaman langsung, hanya kendali. Bima menatap sekilas pada Arga, lalu menjawab. "Laporan terkait dugaan penyimpangan logistik beberapa tahun lalu." Ada jeda sepersekian detik. Lalu suara itu berubah sedikit lebih rendah. "Kolonel, saya harap Anda tidak sembarang menerima tuduhan dari sumber yang tidak jelas. Kita sedang menjaga stabilitas." Pak Wiryo menunduk, tangannya bergetar. Bima tetap tenang. "Saya hanya menjalankan prosedur, Jenderal." Jawaban itu diplomatis. Tidak membela, tidak menyerang. Suara di telepon kembali terdengar. "Prosedur yang berlebihan bisa menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Saya akan mengirim tim untuk membantu Anda menangani ini." Arga langsung mengerti maksudnya. Tim membantu berarti mengambil alih. Dan kemungkinan besar mengamankan bukti. Bima menjawab dengan nada tetap datar. "Tidak perlu, Jenderal. Unit investigasi wilayah mampu menangani secara internal." Suara di telepon terdiam beberapa detik, lalu terdengar satu kalimat yang lebih dingin dari sebelumnya. "Pastikan Anda membuat keputusan yang tepat, Kolonel." Telepon terputus, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dimas mengembuskan napas pelan. "Itu bukan tawaran bantuan. Itu peringatan," sahut Reno. Kolonel Bima berjalan kembali ke meja. Wajahnya kini tidak lagi netral. Ada ketegangan nyata di sana. "Arga," katanya pelan, "sejak kamu masuk tadi, saya sudah menerima 3 pesan dari markas pusat. Mereka tahu kamu ada di sini. Apakah Kolonel akan menyerahkan kami?" tanya Arga langsung. Bima menatapnya lama. "Kamu pernah jadi anak didik saya. Saya tahu kamu tidak akan datang membawa cerita kosong." Ia menatap kotak kayu di meja. "Bukti ini cukup kuat
untuk membuka penyelidikan resmi tingkat nasional. Tapi begitu saya tanda tangani dokumen itu, tidak ada jalan mundur. Pak Wiryo mengangkat kepala. Saya sudah 9 tahun menunggu momen itu. Arga melangkah maju 1 langkah. Dengan hormat, Kolonel. Kalau hari ini kita mundur, maka selamanya kita akan hidup dalam bayangan. Kalimat itu menggantung berat. Beberapa detik kemudian, Bima duduk dan menarik map kosong dari laci. Ia mulai mengetik laporan resmi di komputernya. Setiap ketukan keyboard terdengar seperti dentuman palu. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini awal penyelidikan terhadap seorang jenderal aktif. Namun, sebelum laporan itu selesai dikirim, alarm keamanan markas berbunyi keras. Semua terkejut. Perwira muda tadi masuk kembali dengan wajah pucat. Kolonel, ada tim dari markas pusat baru saja tiba. Mereka meminta akses ke ruangan ini. Arga mengepalkan tangan. Mereka tidak menunggu. Permainan ini kini berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah kebenaran akan terungkap, tapi apakah mereka bisa mempertahankan bukti cukup lama untuk membuatnya hidup. Alarm masih meraung ketika langkah sepatu terdengar di lorong luar ruangan Kolonel Bima. Irama langkah itu teratur, disiplin, terlatih, bukan kedatangan biasa. Berapa orang? Tanya Bima cepat. 6 personel, Kolonel, dipimpin langsung oleh Brigjen Surya, staf kepercayaan jenderal. Jawab perwira muda itu tegang. Arga langsung berdiri sedikit di depan meja, secara refleks melindungi posisi Pak Wiryo dan kotak kayu. Bima menatapnya tajam. Turunkan ego prajuritmu, Arga. Ini bukan baku tembak. Ini perang keputusan. Pintu diketuk keras. Dengan hormat, Kolonel, kami mendapat perintah mengambil alih pemeriksaan. Suara tegas terdengar dari luar. Bima menarik napas dalam. Masuk. Pintu terbuka. 6 personel berseragam resmi masuk dengan sikap kaku. Di depan mereka berdiri Brigjen Surya. Wajahnya tenang, namun matanya menyapu ruangan dengan tajam. Pandangan itu berhenti pada kotak kayu di meja. Kolonel Bima, ujarnya formal, sesuai instruksi markas pusat, kasus ini akan ditangani langsung oleh komando atas. Kami akan membawa saksi dan barang bukti. Suasana menegang. Pak Wiryo memeluk kotak itu lagi. Nalurinya kembali seperti di dalam goa. Arga berbicara sebelum Bima menjawab. Dengan hormat, Brigjen, sesuai prosedur, penyelidikan internal wilayah berhak memverifikasi sebelum dilimpahkan. Brigjen Surya menatap Arga datar. Sersan, Anda berada di luar rantai komando untuk berbicara di sini. Bima akhirnya berdiri. Brigjen, katanya tenang namun tegas. Laporan resmi sudah saya ajukan ke Inspektorat Independen 10 menit lalu. Sistem pusat telah menerimanya. Semua mata membelalak. Arga pun terkejut. Artinya, laporan sudah terkirim. Tidak bisa dibatalkan. Wajah Brigjen Surya berubah tipis. Anda bergerak cepat, Kolonel. Saya menjalankan prosedur, jawab Bima dingin. Beberapa detik, penuh tekanan berlalu. Lalu, suara langkah lain terdengar di lorong. Berbeda, lebih banyak, pintu kembali terbuka. Kali ini masuk tim dari Inspektorat Militer Independen, lengkap dengan dokumen resmi. Kami menerima laporan dugaan pelanggaran berat pejabat tinggi. Mulai detik ini, kasus berada di bawah pengawasan langsung pusat independen, ujar pimpinan tim itu. Ruangan berubah arah dalam sekejap. Brigjen Surya menatap tajam, namun tidak bisa membantah. Prosedur formal sudah aktif. Semua tercatat sistem. Pak Wiryo menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Arga hanya mengangguk pelan. Namun, klimaks sebenarnya belum selesai. Beberapa jam kemudian, berita mendadak menyebar cepat di kalangan internal militer. Rekaman suara, transaksi, dan dokumen mulai diverifikasi. Dan sore harinya, sesuatu yang tak pernah dibayangkan banyak orang terjadi. Sang jenderal dipanggil untuk pemeriksaan resmi. Statusnya dinonaktifkan sementara. Media mulai mencium kabar tersebut. Nama besar yang selama ini bersinar mulai retak.
Di ruang tunggu, Pak Wiryo duduk lemas. Apakah ini benar-benar terjadi? Arga duduk di sampingnya. Ini baru awal, Pak, tapi sekarang kebenaran sudah tidak bisa dibungkam lagi. Di luar gedung, langit sore berubah merah keemasan. 9 tahun pelarian akhirnya sampai pada titik ledak. Dan untuk pertama kalinya, bukan Pak Wiryo yang bersembunyi, tapi seseorang yang selama ini berdiri paling tinggi. Keesokan harinya, suasana markas pusat berubah drastis. Nama sang jenderal yang biasanya disebut dengan penuh hormat, kini dibicarakan dengan nada berbisik. Media mulai menayangkan berita tentang dugaan penyimpangan logistik besar-besaran. Status nonaktif resminya telah diumumkan. Penyelidikan formal berjalan di bawah pengawasan Inspektorat Independen dan pengawas sipil. Tidak ada lagi ruang untuk menutupinya. Di ruang pemeriksaan, satu persatu bukti diverifikasi. Dokumen transaksi cocok dengan data keuangan nasional. Rekaman suara dinyatakan autentik oleh tim forensik digital. Bahkan beberapa perwira lama mulai dipanggil sebagai saksi tambahan. Efek domino mulai terjadi. Beberapa pejabat yang dulu diam kini mulai berbicara. Selama ini kami curiga, tapi tidak punya bukti, ujar salah satu saksi dalam laporan resmi. Arga menyaksikan semua itu dari ruang tunggu bersama Reno dan Dimas. Untuk pertama kalinya sejak hutan, mereka bisa duduk tanpa suara tembakan atau langkah mengejar. Namun ketegangan belum sepenuhnya hilang. "Komandan," bisik Reno. Kalau beliau mencoba melawan secara politik, Arga menggeleng pelan. Sistem sudah berjalan. Ini bukan lagi soal satu orang. Di ruangan lain, Pak Wiryo menjalani pemeriksaan resmi sebagai saksi utama. Ia duduk di depan meja panjang dengan mikrofon dan kamera perekam. Tubuhnya masih terlihat rapuh, tapi suaranya kali ini tidak lagi gemetar. "Saya tidak membenci institusi," katanya tegas. "Saya membenci penyalahgunaan kekuasaan." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan utama dalam berita malam. Sore hari, kabar besar akhirnya diumumkan. Sang jenderal resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana bantuan, dan obstruction of justice. Penahanan sementara dilakukan. Bagi banyak orang, berita itu terasa seperti gempa. Seseorang yang selama ini berdiri di podium kehormatan, kini duduk di ruang pemeriksaan. Topeng kehormatan itu runtuh. Pak Wiryo keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena takut. "Sudah selesai?" tanyanya lirih. "Belum sepenuhnya," jawab Arga lembut. "Tapi Bapak tidak lagi sendirian." Pak Wiryo menatap Arga lama. 9 tahun saya hidup dalam bayangan. Setiap suara langkah membuat saya terbangun. Setiap mobil lewat membuat saya berpikir itu akhir saya. Ia menarik napas dalam. "Hari ini untuk pertama kalinya. Saya tidak takut." Dimas tersenyum kecil. "Bapak lebih kuat dari yang Bapak kira." Malam itu, berita resmi penahanan sang jenderal ditayangkan di televisi nasional. Wajahnya yang dulu sering muncul dengan seragam penuh medali kini tampak pucat di balik kerumunan wartawan. Arga mematikan televisi pelan. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Namun di dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai. Akan ada tekanan. Akan ada pihak yang tidak puas. Tapi satu hal sudah pasti. Kebenaran telah keluar dari goa gelap itu. Dan kini, tak ada yang bisa memasukkannya kembali. 2 minggu berlalu sejak penahanan sang jenderal. Penyelidikan terus berkembang. Rekening-rekening mencurigakan dibekukan. Beberapa perusahaan cangkang terungkap. Daftar korban yang selama ini tidak pernah menerima bantuan akhirnya dipublikasikan ulang untuk audit terbuka. Negara tidak runtuh, institusi tidak hancur. Justru sebaliknya, kepercayaan publik perlahan kembali tumbuh. Di sebuah ruang konferensi sederhana, konferensi pers resmi digelar. Inspektorat Militer menyampaikan hasil sementara penyelidikan dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Di barisan belakang, Arga, Reno,
dan Dimas berdiri tanpa banyak bicara. Mereka tidak mencari sorotan, namun tanpa mereka, semua ini tidak akan terjadi. Sementara itu, Pak Wiryo mendapat perlindungan resmi sebagai saksi kunci. Ia dipindahkan ke tempat tinggal aman sementara. Dokter memeriksa kesehatannya secara menyeluruh. Tubuhnya memang lemah karena bertahun-tahun hidup keras di goa. Namun jiwanya tampak jauh lebih ringan. Suatu sore, Arga datang menjenguknya. Pak Wiryo duduk di teras kecil rumah perlindungan itu, menikmati matahari senja, sesuatu yang tak bisa ia lakukan dengan tenang selama 9 tahun terakhir. Indah sekali, gumamnya sambil menatap langit jingga. Arga duduk di sampingnya. Sudah lama, saya tidak melihat matahari tanpa rasa takut, lanjut Pak Wiryo pelan. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan daun-daun di halaman. Bapak menyesal pernah menyimpan semua itu? Tanya Arga. Pak Wiryo tersenyum tipis. Kalau saya tidak menyimpannya, mungkin saya hidup lebih nyaman. Tapi saya tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidup. Ia menoleh pada Arga. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan selama 9 tahun itu? Arga menggeleng pelan. Bukan dinginnya goa. Bukan lapar, tapi rasa bahwa kebenaran tidak punya tempat. Ia menarik napas panjang. Ternyata saya salah. Arga terdiam sejenak sebelum berkata, kebenaran selalu punya tempat, Pak. Hanya saja, kadang dia menunggu orang yang cukup berani untuk membawanya keluar. Pak Wiryo tersenyum lebih lebar kali ini. Di markas wilayah Barat, Kolonel Bima menerima surat resmi dari pusat. Keputusan investigasi telah naik ke pengadilan militer tinggi. Proses hukum berjalan transparan dan diawasi lembaga sipil. Bima memanggil Arga ke ruangannya. Kamu sadar keputusanmu waktu itu bisa mengakhiri kariermu, katanya tenang. Ya, Kolonel. Tapi justru karena orang-orang seperti kamu, seragam ini tetap punya arti. Bima berdiri dan menjabat tangan Arga. Itu bukan sekadar penghargaan, itu pengakuan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arga tidur tanpa memikirkan suara tembakan, tanpa memikirkan langkah yang mengintai. Namun satu bab terakhir masih menunggu. Keadilan belum lengkap sebelum palu sidang benar-benar diketuk. Dan bagi Pak Wiryo, kebebasan sejati belum terasa sampai semuanya resmi berakhir. 3 bulan kemudian, ruang sidang pengadilan militer tinggi dipenuhi suasana tegang, namun tertib. Media nasional meliput secara terbuka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah beberapa tahun terakhir, seorang jenderal aktif diadili secara transparan atas tuduhan penyalahgunaan, kekuasaan, dan penggelapan dana bantuan kemanusiaan. Sang jenderal duduk di kursi terdakwa. Tak ada lagi podium, tak ada lagi barisan penghormatan. Tak ada lagi tepuk tangan, hanya fakta. Dokumen yang dulu tersembunyi kini dipaparkan di layar besar. Rekaman suara diputar di hadapan hakim. Data transaksi ditampilkan satu persatu. Tidak ada celah. Ketika palu hakim akhirnya diketuk, ruangan itu hening. Pengadilan memutuskan terdakwa bersalah. Kalimat itu seperti menutup bab panjang yang selama ini tertunda. Hukuman penjara dijatuhkan. Pencabutan jabatan dan hak kehormatan militer diumumkan resmi. Bukan hanya kebebasan yang hilang darinya, tapi reputasi yang selama ini menjadi tamengnya. Di luar gedung sidang, Pak Wiryo berdiri bersama Arga, Reno, dan Dimas. Wajahnya tenang, air mata perlahan mengalir, bukan karena takut, melainkan karena lega. 9 tahun, bisiknya lirih. 9 tahun saya hidup dalam gelap. Arga menatapnya dengan hormat. Dan Bapak yang menjaga cahaya itu tetap hidup. Pak Wiryo menggeleng pelan. Tidak, kalian yang membawanya keluar. Beberapa minggu kemudian, Pak Wiryo memutuskan kembali ke desa kecil tempat keluarganya dulu tinggal. Pemerintah daerah membantu membangun rumah sederhana untuknya. Warga yang dulu mengira ia menghilang tanpa kabar, kini menyambutnya dengan pelukan. Nama baiknya dipulihkan secara resmi. Di sebuah sore yang hangat, Arga datang berkunjung. Pak Wiryo
duduk di kursi kayu di depan rumah barunya, menikmati suara anak-anak bermain di kejauhan. Dulu, setiap suara langkah membuat saya gemetar, katanya pelan. Sekarang, suara itu terdengar seperti kehidupan. Arga tersenyum tipis. Apa Bapak masih menyimpan kotaknya? Tanyanya. Pak Wiryo mengangguk. Kotak kayu itu kini tersimpan rapi di dalam rumah. Bukan lagi sebagai simbol ketakutan, tapi sebagai pengingat bahwa keberanian pernah diuji. Kotak itu dulu beban, katanya. Sekarang, ia hanya kenangan. Angin sore berhembus lembut. Langit jingga membentang luas. Tidak lagi terasa seperti atap penjara. Pak Wiryo menatap Arga dengan mata yang kini penuh kedamaian. Terima kasih sudah membuktikan bahwa tidak semua seragam sama. Arga menjawab pelan namun tegas. Kehormatan bukan soal pangkat, Pak, tapi soal pilihan. Mereka terdiam, menikmati matahari yang perlahan tenggelam. Dari sebuah goa gelap di tengah hutan, lahir sebuah keberanian. Dari sebuah kotak kayu tua, runtuh sebuah kebohongan besar. Dan dari keputusan seorang prajurit untuk tidak diam, lahir kembali makna kehormatan yang sesungguhnya. Kini tidak ada lagi bayangan, hanya cahaya yang tidak lagi padam. Tamat.